Presiden Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Farhansyah Pratama, Duta Generasi Berencana Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020. Dalam kesempatan kali ini akan mensosialisasikan kepada teman-teman semua tentang generasi berencana. Wah, ada yang udah tahu generasi berencana? Oke, kalau gitu kita langsung aja ke slide selanjutnya. Pertama, kita harus berbicara terlebih dahulu tentang siapa itu remaja. Nah, siapa itu remaja? Ada yang tahu? Oke, nah kalau menurut definisinya sendiri teman-teman, remaja itu ada dua. Yang pertama menurut WHO atau Badan Kesehatan Dunia, World Health Organization. Nah, menurut WHO ini, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 19 tahun. Nah, sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun. Nah, sudah terlihat kan bedanya? Ada yang menyebutkan 10 sampai 19 tahun dan ada yang menyebutkan 10 sampai 18 tahun. Tapi ada lagi nih teman-teman yang sering kali kita gunakan, khususnya bagi teman-teman yang ikut generasi berencana ataupun genre. Nah, jadi definisinya itu merujuk kepada badan yang menaungi kita, yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Nah, menurut BKKBN sendiri, rentang usia remaja adalah usia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih berusia 10 sampai 24 tahun, itu artinya teman-teman masih termasuk remaja. Nah, tapi ada catatan lagi nih. Kalau misalnya sudah menikah, berarti teman-teman sudah tidak termasuk remaja lagi. Karena menurut BKKBN, remaja itu adalah penduduk usia 10 sampai 24 tahun yang belum menikah. Seperti itu. Nah, potensinya sendiri, kita berbicara tentang remaja. Remaja ini tonggak dari masa depan Indonesia. Seperti itu ya teman-teman. Nah, pada tahun 2019 lalu, jumlah remaja di Indonesia mencapai angka 64,19 juta jiwa. Bayangkan, seberapa banyak jumlah kita remaja dibandingkan penduduk usia rentang lainnya. Seperti itu, apakah itu anak-anak ataupun dewasa. Jumlah yang tinggi ini dilansir dari sumber datanya itu dari publikasi Badan Pusat Statistik. Nah, jumlah yang tinggi ini kita sambungkan dengan quotes yang pertama kali aku sampaikan tadi. Quotes dari Insinyur Soekarno tadi. Katanya, berikan aku 10 pemuda, udah bisa mengguncangkan dunia. Apalagi 64,19 juta jiwa. Nah, bayangkan teman-teman, seberapa besar potensi kita untuk bisa menjadikan diri kita dan dunia ini lebih baik lagi. Nah, untuk itu, kita memerlukan yang namanya sebuah wadah. Wadah untuk kita bergerak, wadah untuk kita berkolaborasi, wadah untuk kita bisa memberdayakan sesama dan juga memberdayakan orang-orang di sekitar kita. Untuk itulah hadirnya program Generasi Berencana. Program Generasi Berencana atau genre adalah program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi. Ini menurut BKKBN. Nah, untuk outputnya sendiri, program genre ini berharap ataupun bertujuan agar para remaja ini, remaja generasi berencana ini, bisa menjadi ataupun memiliki perencanaan dalam mempersiapkan dan melewati 5 transisi kehidupan remajanya. Jadi, BKKBN berharap dengan adanya program genre ini, para remaja bisa berhasil melewati setiap tahap transisi kehidupannya. Terus, apa tuh Kak transisi kehidupan remaja? 5 transisi kehidupan remaja. Kita jelaskan di next slide. Nah, 5 transisi kehidupan remaja ini adalah 5 tahapan yang dilalui oleh remaja untuk dalam setiap tahapannya itu berbeda-beda untuk menuju ke jenjang berikutnya, yaitu dewasa. Nah, jadi dalam 5 transisi ini terdapat melanjutkan sekolah, mencari pekerjaan, membangun keluarga, menjadi anggota masyarakat, dan juga mempraktikkan pola hidup bersih dan sehat.
kelima tahapan ini akan teman-teman lewati selama masa remaja. Untuk itu, agar kelima tahapan ataupun transisi ini dilewati dengan baik, kita membutuhkan program edukasi, program yang bisa mengajak kita, merangkul kita agar kita tidak terjerumus ke dalam yang namanya kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, melanggar aturan, ataupun hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau dalam transisi masa anak-anak ke dewasa. Nah, ini tadi kita berbicara tentang 5 transisi kehidupan remaja tadi. Jadi kan remaja-remaja ini adalah orang-orang yang masih mencari jati diri, masih perlu belajar banyak, psikologisnya masih kurang stabil seperti itu, sehingga rentan untuk terjebak di yang namanya kenakalan remaja. Nah, ketika anak-anak remaja ini terjebak di kenakalan remaja, maka dia akan sulit ataupun tidak akan berhasil dalam melewati 5 transisi kehidupan tadi, di mana 5 transisi kehidupannya tadi adalah mungkin ada yang berhenti sekolah, ada yang tidak melanjutkan untuk mencari pekerjaan, jadi pengangguran gitu, ataupun membangun keluarganya itu jadi keluarga yang kurang harmonis, ataupun keluarga yang bahkan melahirkan anak yang kurang sehat seperti itu, dan menjadi anggota masyarakat. Mungkin ada remaja-remaja yang terjebak kenakalan remaja dan dia melakukan pelanggaran-pelanggaran di masyarakat sehingga dikucilkan dari masyarakatnya. Nah, hal-hal ini yang harus kita hindari sebagai remaja. Untuk itulah kita harus mengetahui dan juga mencegah terjadinya kenakalan remaja pada diri kita dan juga di sekitar kita. Nah, dari program genre sendiri terdapat salah satu program yang namanya itu Triad KRR. Jadi subprogramnya dari genre, yaitu katakan tidak pada nikah dini, seks pranikah, dan juga nafsa. Oh iya, KRR ini adalah kesehatan reproduksi remaja. Jadi triad itu tri, 3, AD itu ancaman dasar, dan KRR itu kesehatan reproduksi remaja. Jadi ketiga hal ini adalah 3 hal yang mengancam kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama ada nikah dini, yang kedua ada seks pranikah dan nafsa. Dan triad KRR ini selalu berubah ya, selalu berubah sesuai dengan survei yang dilakukan oleh SDKI namanya. Kayak lembaga survei yang setiap tahunnya menilai untuk remaja ini ataupun untuk orang dewasa sudah berapa orangnya dan apa saja yang seringkali terjadi permasalahan pada remaja dan lain sebagainya. Nah, itu dilakukan oleh SDKI, biasanya 5 tahun sekali. Nah, triad KRR ini mau lebih jelasnya lagi kita bakal membahas di next slide. Yang pertama ada nikah dini. Kenapa kita nggak boleh nikah dini? Pernikahan dini, oh ya, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu nikah dini. Pernikahan dini ataupun pernikahan usia anak itu adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang berada di bawah usia 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, dalam undang-undang sendiri sebenarnya kita tidak boleh untuk menikah di bawah usia 18 tahun karena termasuk tindakan ilegal yang melanggar undang-undang. Namun kenyataannya di Indonesia masih banyak terjadi pernikahan dini dan pernikahan usia anak. Mungkin teman-teman di sini juga merasakan, maksudnya di sebelah kiri kanan rumah mungkin ataupun di satu desa mungkin pernah terdengar bahwa ada yang melakukan pernikahan dini ataupun usia anak. Apapun itu alasannya. Nah, alasannya sendiri sebenarnya banyak ya. Tapi yang paling banyak itu adalah alasan ekonomi dan juga alasan MBA. Kalau teman-teman tahu MBA, ada yang tahu? MBA adalah Married by Accident. Jadi pernikahan yang dilakukan karena adanya kecelakaan. Dalam tanda kutip ya teman-teman kecelakaannya. Teman-teman mungkin tahu sendiri atau dalam bahasa kasarnya menikah karena adanya mungkin dia dipergok oleh warga sedang berhubungan intim ataupun dia menikah karena sudah hamil di luar nikah dan lain sebagainya. Nah, itu. Dan kita harus mencegah hal ini terjadi. Nah, seperti yang kita ketahui tadi bahwa masih banyak sekali orang-orang di sekitar kita, anak-anak di sekitar kita, remaja di sekitar kita yang menjadi korban dari pernikahan dini. Berdasarkan data dari BPS sendiri di tahun 2019 lalu, 1 dari 10 remaja laki-laki berstatus sebagai kepala rumah tangga. Berarti 1 di antara 10 kita kemungkinan
ada yang sudah berstatus sebagai kepala rumah tangga. Dan ini sangat memprihatinkan karena tidak semua orang itu sudah bisa untuk berpikiran dewasa, untuk mencari nafkah untuk keluarganya dan lain sebagainya. Mungkin di usia kita, teman-teman di sini masih mau sekolah, masih mau kuliah, masih mau nanti mencari pekerjaan terlebih dahulu, baru nanti menikah. Tetapi ada orang-orang yang terpaksa untuk menikah di usia remajanya, yang akhirnya membuat dia tidak bisa menikmati usia remajanya. Dan satu lagi, cukup banyak calon pasangan yang lebih memikirkan konsep pernikahan dibandingkan bagaimana kehidupan pasca pernikahan. Jadi anak-anak muda sekarang itu mikirnya kayak, oh konsepnya nanti kalau aku mau nikah, aku mau konsepnya Barbie, ataupun aku mau konsepnya 90s gitu ya, ataupun mau konsepnya glamour Indian dan sebagainya. Nah, konsep pernikahan ini lebih banyak dipikirkan dibandingkan bagaimana nanti kehidupan dari pasca pernikahan. Hal ini yang jarang dipikirkan oleh para remaja yang akan melakukan pernikahan dini. Terbayang nggak teman-teman nanti kalau misalnya udah mau nikah, istrinya mau dikasih makan apa? Anaknya nanti mau beli susu, uang dari mana? Mau pulang ke rumah orang tua minta duit dulu? Enggak kan? Nah, itu yang seharusnya kita lebih pikirkan dibandingkan konsep pernikahan. Nah, selain itu juga untuk dampaknya banyak sekali teman-teman. Yang pertama, pernikahan dini sebabkan gangguan psikologis. Jadi, menikah saat belum cukup umur dapat meningkatkan resiko terjadinya depresi, serta isolasi atau kesepian. Pada kasus pernikahan dini sendiri, mempelai perempuan umumnya akan pindah mengikuti suami dan memulai peran sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga. Lokasi yang dapat berjauhan dari tempat asal, perbedaan usia yang cukup jauh dan suami, hingga praktik poligami yang masih terjadi pada beberapa daerah, dapat memicu timbulnya depresi bagi wanita yang menikah saat usia anak-anak. Ini juga sangat memprihatinkan. Jadi bukan cuma cowoknya aja tadi yang jadi perhatian kita, tetapi juga ceweknya. Mungkin teman-teman yang cewek masih mau main arisan gitu sama teman-temannya, masih mau girls night out dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika teman-teman udah menikah, hal-hal menyenangkan yang dilakukan bersama teman-teman sebaya itu bakalan berkurang. Bahkan mungkin ada juga suaminya yang melarang agar tidak dilakukan lagi seperti itu. Karena prioritasnya sudah berubah. Dan ini yang terkadang menyebabkan seorang wanita yang sudah menikah di usia remaja itu lebih rentan terkena depresi. Selain itu juga ada peningkatan risiko penyakit menular seksual dan kanker leher rahim atau kanker serviks. Menikah sebelum usia 20 tahun dapat meningkatkan risiko terinfeksi HIV pada perempuan. Organ reproduksi wanita yang belum berkembang sempurna ikut meningkatkan risiko terjadinya infeksi HIV melalui luka pada selaput darah, vagina, maupun leher rahim. Penyakit menular seksual lainnya seperti herpes, gonore, chlamydia pun berpotensi dialami pasangan yang menikah muda. Selain itu, pernikahan dini atau menikah muda juga dapat meningkatkan risiko penularan human papillomavirus atau HPV dan meningkatkan potensi terjadinya kanker serviks atau leher rahim. Dan selanjutnya, ada juga risiko gangguan selama kehamilan dan persalinan. Menjalani kehamilan dan persalinan pada usia terlalu muda dapat memicu risiko komplikasi. Misalnya, proses persalinan yang sangat panjang hingga berhari-hari. Kondisi ini merupakan penyebab utama kematian pada ibu dan bayi. Bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan usia di bawah 20 tahun berisiko mengalami kematian atau tidak bisa bertahan hidup dalam seminggu pertama setelah dilahirkan. Kondisi semacam ini jarang terjadi pada perempuan yang melahirkan pada rentang usia 20-29 tahun. Makanya itu, dari BKKBN menyarankan agar menikah pada usia ideal. Ada yang tahu teman-teman? Ya, benar. Usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Karena bukan hanya siap secara fisik, tetapi juga orang-orang ini akan siap
secara mental, secara finansial, dan lain sebagainya. Sehingga lebih mudah untuk menjalani kehidupan pasca pernikahan. Seperti itu. Dan yang terakhir, risiko ataupun dampak dari nikah muda atau pernikahan dini, anaknya itu beresiko mengalami kelainan. Nah, bahaya pernikahan dini yang tidak kalah pentingnya adalah gangguan kesehatan pada anak yang dilahirkan. Anak berusia di bawah 5 tahun yang lahir dari ibu di bawah umur memiliki risiko lebih besar terhadap malnutrisi ataupun gizi buruk, bahkan juga kematian. Sementara itu, kondisi yang buruk pada usia-usia awal kehidupan akan berdampak pada perkembangan otak si anak, serta kemampuan anak hingga dewasa kelak. Individu dengan usia 28-32 tahun dianggap ideal untuk menikah. Secara statistik, perceraian terjadi 50% lebih sedikit pada pasangan yang menikah di usia 25 tahun dibanding dengan mereka yang menikah di usia 20 tahun. Dengan mengetahui usia ideal untuk menikah ini, bahaya pernikahan dini diharapkan dapat dihindari. Nah, itu tadi triad KRR yang pertama. Kita bahas yang kedua, seks pranikah, yaitu hubungan seksual yang dilakukan di luar hubungan pernikahan yang sah. Nah, untuk seks pranikah sendiri, itu bisa berdampak terhadap 4 hal ini. Yang pertama, ada resiko tertular infeksi menular seksual atau IMS. Seperti yang disebutkan tadi, contoh IMS itu adalah HPV, kanker serviks, HIV, atau AIDS, gonore, dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit ini hanya menular ketika terjadi hubungan seksual. Sehingga hubungan seksual yang dilakukan di luar pernikahan yang rentan bergonta-ganti pasangan akan lebih berpotensi terkena HIV, terkena gonore, terkena penyakit IMS lainnya dibandingkan hubungan yang di dalam hubungan pernikahan yang sah seperti itu. Yang kedua, ada merasa bersalah terhadap diri sendiri. Jadi ketika kita melakukan hubungan seks pranikah, seks sebelum pernikahan, itu biasanya secara psikologis kita akan merasa kayak, kenapa ya aku melakukan ini? Ini kan dosa gitu lah. Nah, ini merupakan salah satu bentuk rasa bersalah terhadap diri sendiri. Yang ketiga adalah resiko kehamilan di luar nikah dan tindakan aborsi. Kalau misalnya teman-teman masih usia SMA, terus melakukan seks pranikah di luar pernikahan yang sah, itu resiko hamil di luar nikahnya akan lebih tinggi. Kenapa? Karena di usia tersebut, teman-teman sudah mulai memasuki usia subur, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi, teman-teman belum teredukasi dengan baik bagaimana caranya untuk mencegah kehamilan dan lain sebagainya. Sehingga rentan terjadinya kehamilan di luar nikah dan terjadinya pernikahan dini akibat MBA tadi, married by accident. Ketika teman-teman hamil di luar nikah dan gak berani buat ngomong ke orang tua, takut dihujat oleh masyarakat, kebanyakan teman-teman akan berpikiran, oh, aku harus aborsi, aku harus menggugurkan anak ini. Bayangkan teman-teman, anak yang seharusnya hidup nantinya, teman-teman gugurkan di dalam kandungan, itu berarti teman-teman sudah membunuh salah satu orang gitu ya. Dan ini juga akan menjadi beban moral teman-teman seumur hidup. Ini akan menjadi hal yang mungkin teman-teman sesalkan. Karena ketika kita melakukan aborsi juga, itu berpotensi teman-teman gak bisa dapat anak lagi. Gitu loh. Dan ya, kalau ngomongin agama pasti semuanya dilarang lah, yang buruk-buruk kayak gini ya teman-teman. Jadinya kita harus menghindari yang namanya seks pranikah. Dan yang terakhir adalah mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Kayak yang aku sebutin tadi, kalau misalnya teman-teman ketahuan lagi melakukan hubungan badan di luar pernikahan gitu ya, masih SMA dan digerebek warga, apa enggak sanksi sosial itu dari masyarakat? Teman-teman pasti bakalan dijudge segala macam, diomongin anak yang nakal lah, apa segala macam. Nah, hal ini yang kita dari genre mencegah terjadinya, agar tidak ada hal-hal buruk lainnya yang terjadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas triad KRR yang ketiga, yaitu nabza. Nabza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kita bahas yang pertama. Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat, baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis,
yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta menurunkan daya rangsang. Ini sumbernya dari Badan Narkotika Nasional atau BNN. Jadi ketika kita menggunakan narkotika ini, kita akan mengalami penurunan kesadaran, mengalami halusinasi, dan juga refleks kita itu lebih rendah gitu. Jadinya ya itu seperti teman-teman lihat biasanya di TV-TV ataupun di video-video, ada orang-orang yang ketika dia menggunakan narkotika dia kayak mabok lah ya kita sebutnya gitu, kehilangan kesadaran. Nah, narkotika ini terdapat 3 golongan. Yang pertama ada narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 ini seperti ganja, opium, dan tanaman kokain yang sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Jadi selain membuat halusinasi, membuat kesadaran menurun, narkotika ini juga bersifat adiktif ataupun membuat kecanduan seperti itu. Dan golongan 1 itu yang paling tinggi. Yang kedua ada golongan 2, itu bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jadi jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa di antaranya seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Golongan 2 ini juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan, sehingga termasuk obat keras ya kalau misalnya memang dia di kedokteran. Dan yang ketiga, narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Maksudnya dimanfaatkan untuk pengobatan di sini, misal teman-teman mau operasi tuh, kan operasi kita harus kalau misalnya operasi dibelah itu kan sakit ya kulitnya ya. Nah, itu kita menggunakan yang namanya bius, obat bius. Nah, obat bius ini termasuk juga ke dalam golongan narkotika, khususnya narkotika golongan 3 yang nggak terlalu berat gitu ya, ataupun juga golongan 2 untuk bius total. Ini sumbernya dari Badan Narkotika Nasional. Setelah narkotika, kita juga ada yang namanya psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan saraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Kalau teman-teman banyak melihat ya, misal di desa-desa gitu ada pesta, terus ada yang ngobat ya, pakai psikotropika namanya. Itu biasanya ribut pasti. Kenapa ribut? Karena tadi salah satu efek dari psikotropika itu adalah mempengaruhi cara berpikir seseorang dan membuat perubahan perasaan yang tiba-tiba. Jadi yang tadinya dia happy-happy, joget-joget, terus tiba-tiba marah gitu kan gara-gara disenggol dikit. Nah, inilah yang suka menimbulkan keributan di berbagai tempat gitu. Terus juga untuk psikotropika ini punya 2 golongan. Yang pertama, golongan obat-obatan yang termasuk dalam golongan pertama, yaitu memiliki potensi yang tinggi menyebabkan kecanduan. Tidak hanya itu, zat tersebut juga termasuk dalam obat-obatan terlarang yang penyalahgunaannya bisa dikenai sanksi hukum. Jenis obat ini tidak untuk pengobatan, melainkan hanya untuk pengetahuan saja. Contohnya LSD, DOM, ekstasi, dan lain-lain yang secara keseluruhannya jumlahnya ada 14. Tapi yang biasa ditemui itu LSD dan juga ekstasi. Karena harganya mungkin relatif lebih murah ya dibandingkan jenis-jenis lainnya. Dan golongan kedua psikotropika itu ada golongan yang memiliki risiko ketergantungan yang cukup tinggi meski tidak separah golongan pertama. Pemakaian obat-obatan ini sering dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Penggunaannya haruslah sesuai dengan resep dokter agar tidak memberikan efek kecanduan. Nah, golongan 2 ini termasuk jenis obat-obatan yang sering disalahgunakan oleh pemakainya. Misalnya adalah sabu. Sabu ini bahasanya metamfetamin ya teman-teman, bahasa ilmiahnya. Lalu yang kedua ada amfetamin, fenetilin, dan zat lainnya yang totalnya juga ada 14. Lalu ada golongan 3. Golongan 3 ini memberikan efek kecanduan yang terhitung sedang, namun begitu penggunaannya haruslah sesuai dengan resep dokter agar tidak membahayakan kesehatan. Jika dipakai dengan dosis berlebih, kerja sistem juga akan menurun secara drastis. Pada akhirnya, tubuh tidak bisa terjaga dan tidur terus sampai tidak bangun-bangun. Nah, penyalahgunaan obat-obatan golongan 3 ini juga bisa menyebabkan kematian. Contohnya adalah Mogadon, aku juga susah nyebutnya nih teman-teman. Buprenorphina. Lalu ada amorbarbital dan lain-lain yang jumlahnya ada 9 jenis. Dan yang terakhir ada golongan 4.
Golongan 4 itu memiliki resiko kecanduan yang kecil dibandingkan dengan yang lain. Namun, tetap saja jika pemakainya tidak mendapat pengawasan dokter bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya termasuk kematian. Penyalahgunaan obat-obatan pada golongan 4 ini terbilang cukup tinggi. Beberapa di antaranya bahkan bisa dengan mudah ditemui dan sering dikonsumsi sembarangan. Adapun contohnya di antaranya adalah Lexotan, pil koplo, sedativa atau obat penenang, hipnotika atau obat tidur, diazepam, nitrazepam, dan masih banyak hal lainnya, zat lainnya yang totalnya ada 60 jenis. Nah, selain narkotika, psikotropika, kita juga ada yang namanya zat adiktif lainnya, yaitu zat-zat yang menyebabkan penggunanya kecanduan atau bersifat adiksi. Biasanya tidak terlalu berbahaya dan sering dijumpai pada kehidupan sehari-hari seperti kafein pada kopi dan teh. Selain itu, mungkin juga teman-teman sering ngeliat kayak ada anak-anak jalanan yang ngirup lem. Nah, itu lem Ibon itu dia juga mengandung yang namanya zat adiktif di dalamnya sehingga menyebabkan kecanduan. Itu tadi triad KRR yang harus kita hindari teman-teman secara umum. Sebenarnya masih banyak lagi permasalahan-permasalahan remaja yang sering kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, yang sering kita temui, yang sering kita hadapi. Tetapi dengan adanya program genre ini diharapkan agar teman-teman sendiri itu bisa menjaga diri sendiri dan juga menjaga teman-teman sebaya di sekitarnya agar dapat merencanakan kehidupannya dengan baik, melalui 5 transisi kehidupannya dengan baik, dan juga membentuk keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Nah, itulah tadi teman-teman. Jangan lupa bahwa potensi kita sebagai remaja, kita sebagai pemuda itu sangat besar. Jadi, jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, karena kembali lagi ke kata Insinyur Soekarno, tapi beda ya, beda sama yang di awal tadi. Yang ini Insinyur Soekarno pernah berkata, gantungkanlah mimpimu setinggi bintang di langit, agar ketika kamu jatuh, kamu masih berada di antara bintang-bintang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas teman-teman perhatiannya. Dan mari tetap terhubung. Di sini ada kontak saya. Di Instagram ada @farhandaprata, ada juga organisasi kita, ada @genre_somsel dan juga @dumas_somsel. Nah, mungkin teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, bisa ditanyakan melalui Instagram ini dan ditanyakan setelah sesi ini berakhir. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan waktunya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam sesi presentasi kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre.